Saat aku di tempat kerja, di penghujung hari, rekan kerjaku mengajakku makan malam di tempatnya. Dia tinggal sendirian. Aku menolak dan berkata, aku punya urusan mendesak. Kau mungkin akan menghakimiku dan memanggilku bodoh, tapi kau tidak mengerti. Aku sudah memainkan ini setiap hari selama 10 tahun. Sejak muda, aku adalah pemain terbaik. Tidak ada game yang cukup memuaskan bagiku. Lalu mereka menunjukkan sebuah game uji coba beta untuk kumainkan. Ini adalah game tersulit dan terbaik dalam hidupku. Tapi sekarang, 10 tahun kemudian, ketika aku menyelesaikan tahap akhir, hidupku terasa hampa lagi. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Aku terhisap ke dalam layar dan tertidur. Saat membuka mata, aku melihat ruangan yang berbeda. Dan pria tua ini, aku mengingatnya, tapi aku tidak mengenalnya. Dia memanggilku Kick Stretchin, putra dari mendiang Count. Dia juga bilang dia memberiku ramuan penyembuh tertinggi agar aku selamat. Tapi aku harus menahan rasa sakit sampai aku sembuh total. Aku berpura-pura hilang ingatan dan menanyakan namanya. Nama pria itu adalah Russell. Dia bertindak sebagai pemimpin sementara keluarga sampai pewaris baru siap naik tahta. Ketika dia meninggalkan ruangan, aku pergi ke cermin dan yakin ini bukan tubuhku. Dan lihat wajah ini. Aku tidak pernah setampan ini. Rambut pirang, mata hijau, dan muda. Apakah aneh jika aku jatuh cinta pada diriku sendiri? Apakah aku gay karena ini? Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapanku. Mirip seperti game yang kuhabiskan waktu 10 tahun untuk ditamatkan. Aku bisa melihat semua informasiku di sana. Tanpa sengaja aku menyentuh dadaku dan jatuh ke lantai karena kesakitan. Ini adalah luka yang hampir membunuh tubuh ini. Atau mungkin memang sudah membunuhnya karena sekarang akulah pemiliknya. Siapa yang tega menikamnya dengan pisau tepat di sana? Saat aku sedang memikirkan kemungkinannya, seseorang mengetuk pintu. Sekarang aku harus berpura-pura menjadi pemilik asli tubuh ini atau aku akan ketahuan. Gadis itu adalah seorang pelayan di rumah ini dan membawakan obat. Aku memperhatikan statistiknya baik-baik. Bisakah aku memanfaatkannya? Aku perlu tahu namanya untuk mencari tahu itu. Gadis itu lalu bertanya apa yang salah denganku. Karena takut ketahuan tidak ingat namanya, aku mencoba melihat langsung ke jendela sistem. Nama gadis itu adalah Laya dan dia berusia 23 tahun. Tapi aku segera menyadari sesuatu yang aneh. Di sana tertulis bahwa dia melayani keluarga yang berbeda dari keluargaku dan dia memiliki tingkat keterampilan tempur yang tinggi. Dan saat itulah aku tahu gadis ini dikirim untuk membunuhku. Obat ini sebenarnya adalah racun dan buah melon itu hanyalah pengalih perhatian dari bahaya. Ketika aku menolak meminumnya, dia semakin memaksa. Karena tidak ada pilihan, aku berpura-pura meminumnya dan menjatuhkan obat itu ke lantai. Lalu gadis itu mengubah raut wajahnya dan bergerak sangat cepat. Gila sekali. Dia mengambil cangkir obat itu, mengatakan tidak ada yang tumpah dan aku harus meminumnya. Tubuhku membeku karena ketakutan. Gadis ini tidak normal. Jika dia seorang pembunuh, penolakanku untuk minum mungkin akan membuatnya membunuhku lalu melarikan diri. Jadi aku berpura-pura pingsan. Lagi pula, aku memang sedang sakit karena luka. Gadis itu terlalu cepat. Dia memegangiku dan berkata perintahnya adalah membuat dia minum. Mata dinginnya tidak meninggalkan keraguan bahwa dia akan menghabisiku jika aku tidak melakukannya sendiri. Jadi aku meminum obat itu. Tepat setelah itu, aku berteriak memanggil Russell. Itu urusan mendesak. Ketika dia pergi, tubuhku mati rasa. Aku mencoba muntah, tapi tidak cukup. Saat aku jatuh ke lantai, aku melihat sebuah pot tersembunyi. Aku tidak tahu mengapa itu ada di sana, jadi aku melihatnya dan isinya adalah susu busuk. Ketika aku meminumnya, aku muntah begitu banyak hingga pingsan. Hanya ketika aku membuka mata, aku yakin aku tidak mati. Russell sangat marah karenanya. Aku tidur di lantai dan membuat kekacauan ini. Aku tidak ingin bicara. Aku masih sangat takut mati tadi. Tapi aku harus fokus untuk bertahan hidup. Dan untuk melakukan itu, aku perlu melakukan sesuatu. Melihat jendela sistem yang hanya bisa kulihat sendiri, statistik Russell sangat luar biasa. Orang ini jujur, persis seperti dugaanku, dan memiliki kekuatan tempur yang gila. Aku bisa mempercayainya. Jadi, aku menceritakan semuanya tentang pelayan itu dan diracuni sebagai satu-satunya caraku untuk bertahan hidup. Dia mendengarkan ini dan tidak meragukanku. Tapi dia juga menyatakan dia butuh bukti karena tanpa saksi. Klaimku bahwa keluarga istri kedua mengirim seseorang untuk melenyapkanku adalah hal yang serius. Pelayan Laya ada di sini sebagai pembantu dari keluarga kedua karena keluarga pertama sedang kesulitan finansial. Pria tua itu tidak meragukanku, tapi dia tidak bertindak tanpa kepastian. Jadi aku mengajukan permintaan dan mengatakannya dengan cara yang tidak akan dia tolak. 4 jam kemudian, di bawah naungan malam, Laya bergerak seperti bayangan melewati halaman Kastil Shaken. Meski menyamar, dia menyadari keamanan telah diperketat, tetapi keahliannya segera menemukan celah. Menyelinap masuk tanpa terdeteksi, dia terkejut menemukan koridor yang menuju ke kamar Kais sama sekali tidak dijaga. Memasuki ruangan, dia menemukan targetnya di tempat tidur, tidak bergerak, persis seperti yang dia rencanakan.
Dia pasti tidak merasakan apa-apa, pikirnya, puas dengan keefektifan racun spesialnya. Laya meletakkan sepucuk surat di atas meja dan dengan gerakan cepat, menggunakan stempel pribadi Kix untuk mengautentikasi dokumen palsu tersebut. Misi selesai. Yang tersisa hanyalah menghilang ke dalam kegelapan. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, sebilah pedang dingin menempel di tenggorokannya. Terpojok, Laya mencoba menawar nyawanya. Tuan muda sudah mati. Tidak ada yang bisa kau lakukan, Russell. Biarkan aku pergi. Klan Shekchen sekarang akan menjadi milik satu-satunya pewaris yang tersedia, Tuan muda Grabine. Russell tidak menunjukkan tanda-tanda goyah oleh argumennya. Laya bersikeras, mengingatkannya pada sumpah kesetiaannya kepada klan Sheikan, bukan kepada satu tuan saja. Saat itulah Kais angkat bicara, mengejutkan si pembunuh dengan mengungkapkan bahwa dia masih hidup. Kematian yang lambat cukup dramatis, bukan begitu? Komentarnya dengan ketenangan yang meresahkan. Meracuni adalah metode yang umum dalam perselisihan di antara keluarga bangsawan, aku tahu. Tapi kau ceroboh. Apa kau tahu betapa bermasalahnya bagi seorang pembunuh jika ketahuan? Dalam tindakan putus asa, Laya menghunus belati tersembunyi dan melepaskan diri dari cengkeraman Russell, menerjang langsung ke arah Kais. Namun, usahanya gagal total. Russell menghadangnya dengan kecepatan luar biasa, melumpuhkannya dengan satu pukulan tepat yang membuatnya linglung. Kais menyaksikan adegan itu, merenung. Dia tahu teori tentang perbedaan kekuatan 3 kelas, tetapi menyaksikan perbedaan luar biasa antara Russell dan Laya secara langsung adalah hal yang sangat berbeda. Berbalik ke arah pembunuh yang tertunduk itu, dia melanjutkan. Tidak ada orang bodoh yang akan meninggalkan bukti atau saksi untuk sebuah peracunan. Hukuman untuk percobaan pembunuhan terhadap seorang bangsawan adalah eksekusi. Bahkan jika kau sendiri adalah seorang bangsawan, kau tidak akan luput. Sekarang aku punya semua yang kubutuhkan. Bukti yang kau minta, Russell, dan saksi kejahatannya. Dihadapkan pada kenyataan yang tak terbantahkan, Laya kehilangan kesadaran dan pingsan. Reaksi itu mengejutkan Kais, tetapi Russell mengonfirmasi bahwa dia memang pingsan. Kemudian ksatria itu mengaktifkan sebuah keterampilan, dan Kais menyadari bahwa dia sedang memeriksa inti mana si pembunuh untuk menentukan kelasnya. Dia belum menguasai teknik pernapasan manapun, lapor Russell. Dia hanya setingkat prajurit elit. Borgol penahan mana tidak akan diperlukan untuk menahannya. Mengamati ekspresi tenang sang pangeran, Russell bertanya-tanya, ketika dia menerima permintaan Kais, dia sempat ragu hal seperti ini benar-benar bisa terjadi. Sekarang dia mendapat kesan bahwa tuan muda itu sudah tahu apa yang akan terjadi, meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya. Menyingkirkan pikiran-pikiran itu, Kais memberikan perintah. Ikat dia untuk diinterogasi. Ada banyak hal yang harus diklarifikasi. Beberapa saat kemudian, Laya diikat di kursi. Selagi dia masih tidak sadarkan diri, Kais mengoleskan ramuan pada lukanya. Perlahan-lahan, si pembunuh mulai siuman. Saat dia membuka mata, hal pertama yang dia lihat adalah wajah Kix Shikin, dan kesadaran akan kerentanannya yang mutlak menghantamnya dengan kekuatan penuh. Setelah 6 jam, pernapasan korban perlahan melambat hingga berhenti total. Mulai Kais, suaranya dingin dan analitis. Itu racun yang cukup populer, karena menjamin kematian yang tenang dan tanpa rasa sakit. Mengingat riwayat percobaan bunuh diriku, semua orang akan berasumsi aku meminumnya sendiri. Itu akan menjadi rencana yang sempurna. Jika berhasil, kau akan lebih efektif jika menggunakan racun yang bereaksi cepat dan jika kau bersedia mati demi misi ini. Mengapa kau tidak menyelesaikannya sampai akhir? Apa maksudmu? Tanya Laya bingung. Kau tidak ingin mati, kata Kais datar. Itu membuktikan kesetiaanmu tidak cukup kuat untuk menyerahkan nyawamu atas perintah Count Stella. Dia kemudian berpaling ke ksatrianya. Russell, gunakan sesuatu untuk membuatnya mengungkapkan apa yang dia ketahui. Apa yang akan kau lakukan? Tanyanya putus asa. Kais mendekat, memperlihatkan sebuah pil kecil di telapak tangannya. Kau tahu apa ini? Sebelum dia bisa menjawab, Russell memaksa mulutnya terbuka. Kais memasukkan pil itu, lalu menuangkan susu kambing untuk membantunya menelan. Buat dia menelannya. Laya meronta, tapi dia tidak bisa melawan. Pil itu meluncur turun ke tenggorokannya. Laya panik, menuntut untuk tahu apa yang baru saja dia telan. Dengan ketenangan yang sedingin es, Kais mengungkapkan bahwa karena dia mencoba meracuninya, dia hanya membalas budi. Racun jenis apa yang kau gunakan? Tanyanya, suaranya gemetar. Namanya Citis Marionette, jawab sang pangeran. Wahyu itu membuatnya terpana. Bagaimana mungkin bocah manja sepertimu bisa mendapatkan sesuatu yang begitu kuat? Tuntut Laya tidak percaya. Kais menyeringai, menjelaskan bahwa jumlah uang yang tepat dapat membeli apa saja, termasuk bahan utamanya, lobak putih. Penyebutan bahan itu mengejutkan bahkan bagi Russell. Namun, satu-satunya reaksi yang dipedulikan Kais adalah reaksi dari gadis di depannya. Bagaimana kau tahu begitu banyak tentang itu? Desaknya. Di dunia tanpa internet, pikirnya. Hanya dengan mengetahui istilah yang tepat sudah memberinya keuntungan luar biasa atas lawan manapun. Aku akan melepaskanmu, katanya. Beritahu saja tuanmu bahwa misinya sukses. Laya menantangnya.
Dan kenapa aku harus mematuhimu? Karena kau ingin hidup, jawab Kais, suaranya merendah menjadi nada konspirasi. Racun yang kugunakan memiliki lebih dari 3.000 penawar, tergantung formulanya, dan satu-satunya formula yang bisa menyelamatkanmu hanya aku yang memilikinya. Dia menatapnya, membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Jadi, jika kau tidak ingin mempertaruhkan satu-satunya nyawamu, kau akan mematuhiku tanpa bertanya. Bagaimana? Kalah, Laya menyerah. Aku akan patuh sekarang. Lepaskan ikatanku. Kais menggelengkan kepalanya. Bukan begitu caranya meminta bantuan. Postur agresif gadis itu seketika runtuh, digantikan oleh ketundukan yang malu-malu saat dia mulai memohon untuk dibebaskan. Perubahan drastis itu menimbulkan kecurigaan Russell, yang bertanya-tanya apakah dia sedang merencanakan sesuatu. Namun, Kais menyadari penyebab sebenarnya dari ketergesaannya yang tiba-tiba. Susu kambing basi itu akhirnya bereaksi. Russell, lepaskan dia, perintah sang pangeran. Apakah Anda yakin, Tuan Muda? Tanya sang administrator. Laya adalah saksi penting, kata Kais. Aku ingin setidaknya menjaga martabatnya. Russell tidak mengerti, tetapi sang pangeran bersikeras, lepaskan saja dia segera. Aku tidak ingin dia buang air di sini. Segera setelah ikatannya dilepas, Laya berlari ke tempat terdekat yang bisa dijadikan toilet. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan, dengan tatapan tertunduk, meyakinkan sang pangeran bahwa dia akan kembali ke tuannya dan melaporkan keberhasilan misi tersebut. Melihatnya pergi, Kais merenung bahwa untuk menipu siapapun yang ada di belakangnya, dia akan membutuhkan seseorang dengan otoritas untuk mengerahkan para ksatria. Dan orang itu tidak diragukan lagi adalah Russell. Administrator itu mendekat, rasa ingin tahu terpancar di wajahnya. Tuan Muda, bagaimana Anda memperoleh begitu banyak pengetahuan? Kais mencoba menguji keadaan. Apakah kau akan percaya padaku jika aku bilang aku mempelajari semuanya dari buku? Russell skeptis. Jika seseorang menerbitkan buku seperti itu, kepala mereka tidak akan bertahan lama di pundak mereka. Lagi pula, kitab terlarang tidak akan pernah ditemukan di kastil ini. Melihat kebohongan sederhana itu tidak akan berhasil, Kais mengubah taktik. Apakah kau ingat belati yang menusuk dadaku? Aku ingat, tapi kenapa menyebutkannya sekarang? Tanya Russell. Belati itu adalah pusaka dari ibuku, Kais menjelaskan. Konon, ia memiliki kekuatan mistis yang tampaknya dilepaskan ke dalam diriku saat bersentuhan dengan tubuhku. Ekspresi Russell masih menunjukkan keraguan. Kais menyadari bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Untuk mengungkap rahasia belati itu, aku harus menusuk jantungku sendiri dengannya. Jika itu benar, sang administrator merenung. Harta karun yang begitu luar biasa seharusnya terkenal, namun aku belum pernah mendengarnya. Pernahkah Anda mendengar tentang belati ceraya? Balas Kais. Mata Russell membelalak. Ya, belati yang ditinggalkan ibumu. Apakah itu belati ceraya? Jika demikian, kita sedang membicarakan harta karun terbesar dari semuanya. Itu masuk akal. Akhirnya, pikir Kais. Dia telah berhasil meyakinkan. Sudahkah Anda menceritakan rahasia ini kepada orang lain, tuanku? Tanya Russell dengan suara rendah. Tidak, hanya kamu yang tahu, Kais meyakinkannya, lalu mengalihkan pembicaraan. Terlepas dari itu, apa pendapatmu tentang kesaksian Laya? Dia mengatakan bahwa semua pergerakan ayahku, Shane, telah dibocorkan. Versi resminya adalah bahwa seorang ksatria yang hampir mencapai kelas ke-7 tewas dalam serangan monster bersama seluruh pengawalnya. Aku tidak percaya versi itu, tegas Kais. Russell tetap dalam keheningan yang penuh perhitungan. Sebagai prajurit, bukan tempatnya untuk terlibat dalam politik, tetapi dia mengakui dalam hati bahwa kematian Shane menimbulkan keraguan yang sah. Namun, tanpa bukti, hanya kecurigaan yang tersisa. Apa alasan sebenarnya di balik kematian ayahku? Tekan Kais, tatapannya mengeras. Jika itu adalah pembunuhan, aku ingin tahu siapa di baliknya. Karena begitu aku mengetahuinya, aku berniat membalas dendam. Kais mengklaim bahwa keluarga Casala mungkin berada di balik pembunuhan ayahnya. Karena juga mencurigai sang kontes dan putranya, ia memperingatkan Russell bahwa jika Graham Bine mengambil alih posisi tersebut, seluruh rencana balas dendamnya akan hancur. Oleh karena itu, ia mendesak sang ksatria untuk tidak menyerah, bahkan jika situasinya tampak tidak menguntungkan, karena setia kepada keluarga yang merencanakan pembunuhan tidaklah pantas bagi seorang ksatria sejati. Tergerak oleh kata-kata ini, Russell bersumpah setia kepada Kais Shaken, mengakui bahwa dengan melakukan itu, ia meninggalkan keyakinan yang telah ia pertahankan selama hampir 60 tahun. Tuan muda itu merasa puas. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki dukungan dari seorang pejuang kelas 6, pria terkuat di seluruh wilayah tersebut. Dengan itu, Kais akhirnya meletakkan kendali balas dendamnya di tangan harimau yang selalu berjalan di jalannya sendiri. Dalam sebuah gestur kerendahan hati, Kais menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan mendapatkan kesetiaan dari pendekar pedang yang begitu terampil, tetapi ia merasa tidak layak. Namun, Russell meyakinkan tuan barunya agar tidak khawatir, karena ia akan membantunya menjadi pria yang kuat. Mengalihkan topik, Kais menunjukkan bahwa sang kontes menggunakan racun dengan licik, tetapi meninggalkan bukti dan saksi.
Ia yakin ini cukup untuk memulai pembalasannya dan membubarkan faksi musuh. Russell setuju dan bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membantu. Hanya itu yang perlu didengar Kais untuk menjalankan rencananya. Di tempat lain, sebuah pertemuan sedang berlangsung. Duduk di kepala meja, sang kontes menyatakan bahwa semua yang dipanggil kini telah hadir. Bisikan-bisikan menjalar di seluruh aula. Banyak yang bertanya-tanya mengapa dia menduduki tahta Count. Sementara para ksatria tetap waspada sepanjang malam, memicu rumor yang beredar, sang kontes mengonfirmasi bahwa rumor tersebut benar, mengumumkan bahwa di malam hari, Tuan Muda Kais Shaken mencoba meracuni dirinya sendiri, mencari kematian yang lambat. Salah satu yang hadir mempertanyakan apakah untuk tindakan seperti itu, racun yang terkenal tidak akan digunakan. Jika informasi itu benar, maka bijaksana untuk berasumsi bahwa dia tidak akan selamat. Dengan kematian Kais yang sudah di depan mata, klan akan terpecah, dan beberapa orang sudah mulai mempertimbangkan aliansi dengan keluarga lain. Inilah yang diinginkan sang kontes, untuk menyingkirkan Kais Shaken dari jalannya. Dengan suksesi yang didefinisikan secara jelas, putranya akan mengambil kekuasaan, dan dia akan menjadi wali penguasa. Sementara itu, Kais bertanya kepada Russell apakah semuanya sudah siap. Sang ksatria menjawab bahwa dia akan mengikuti tuannya ke neraka jika perlu, bertekad untuk membantunya dalam balas dendamnya. Kembali ke pertemuan, sang kontes bersiap untuk mengumumkan putranya sebagai penguasa baru, tetapi rencananya tiba-tiba terhenti. Kais Shaken melangkah masuk ke aula melalui pintu depan, mengejutkan semua orang. Sang kontes tidak percaya dia masih hidup. Meski begitu, tuan muda itu maju terus, membuatnya meragukan matanya sendiri. Di sekitar mereka, semua orang bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi. Kais mendekati sang kontes dan menyatakan bahwa kursi yang didudukinya tidak pantas untuk wanita dengan statusnya. Tetap menjaga ketenangan, sang kontes bertanya bagaimana perasaannya. Kebetulan, aku menelan racun, tapi aku selamat setelah segera mengeluarkannya. Jawabnya dengan nada tajam. Orang yang mencoba meracuniku agak terburu-buru. Apakah kau menuduhku? Tanya kontes dengan suara dingin. Aku mengerti kau tidak mengakuiku sebagai ibumu, tetapi dituduh mencoba mengambil nyawamu adalah sesuatu yang tidak bisa kutoleransi. Kita berada di aula suci, ruang publik di mana setiap orang harus bertanggung jawab atas kata-kata mereka. Kais tersenyum. Kau tidak akan begitu percaya diri saat kebenaran terungkap. Sang kontes bertanya-tanya apa yang mungkin dia ketahui sehingga bisa bertindak dengan kepastian seperti itu. Menyadari waktunya telah tiba, Kais memerintahkan agar tahanan dibawa masuk dan menyatakan bahwa semua orang pantas mendengar apa yang dikatakan saksi. Banyak orang di ruangan itu tidak mengenali wanita itu, tetapi sang kontes mengenal Laya dengan sangat baik. Beritahu semuanya, sebutkan namamu, perintah Kais. Laya kemudian secara resmi memperkenalkan dirinya, dan kemarahan di wajah sang kontes menjadi tidak terkendali. Di hadapan semua orang, Laya mengungkapkan identitas aslinya, seorang agen elit dari unit operasi khusus Korps Bayangan yang melayani keluarga Casala. Dia menjelaskan bahwa organisasi tersebut merekrut anak yatim piatu dengan bakat tempur, menundukkan mereka pada pelatihan brutal di kamp dataran tinggi Gorda. Hanya yang paling luar biasa yang selamat untuk dipilih dan dikirim dalam misi rahasia, beroperasi di bawah identitas palsu di berbagai lokasi. Misinya, dia mengaku, adalah untuk menyusup ke kediaman sebagai pelayan pribadi Kontes Stella. Seseorang menyela, menanyakan apakah sang kontes mengetahui afiliasi aslinya. Laya mengonfirmasi tanpa ragu bahwa dia tahu. Tuduhan itu memicu penyangkalan segera dan kemarahan dari Kontes Stella, yang mengklaim tidak mungkin Laya telah mengabdi di kediaman selama 5 tahun sebagai mata-mata. Dia kemudian menuduh pangeran mengatur konspirasi untuk menjebaknya, bersikeras bahwa keluarga Casala adalah sekutunya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun saksi yang bisa menguatkan cerita ini. Keheningan pecah ketika salah satu bangsawan yang hadir menunjuk ke arah sosok yang diam. Bagaimana dengan Sir Russell? Mengapa dia tetap diam sejak dia tiba? Semua mata tertuju pada Russell, yang akhirnya berbicara, suaranya tegas dan jelas. Wanita ini bukan sekadar pelayan. Dia adalah penjahat yang tertangkap basah. Aku bisa mengonfirmasi setiap kata dari kesaksiannya, karena aku secara pribadi menyaksikan upayanya untuk membunuh Pangeran Kais Shaken. Dia memperingatkan mereka yang hadir bahwa mereka harus mendengar seluruh laporan sebelum membuat penilaian yang terburu-buru. Gumam persetujuan terdengar di aula, dan Laya melanjutkan. Misi utamanya adalah spionase, melaporkan temuannya kepada Kontes sebulan sekali. Saat ditanya oleh Kais, Laya merinci bahwa laporannya mencakup catatan keuangan kepala bendahara, jadwal dan rute perjalanan mendiang Count Colin, serta pergerakan politik di dalam lingkaran dalam pengikut. Namun, ada misi kedua yang lebih jahat. Dia telah diperintahkan untuk menipu Pangeran Kais agar menelan racun yang bekerja lambat. Setelah itu, dia harus menyerbu kamarnya, menaruh surat perpisahan palsu, dan merekayasa bunuh dirinya. Laya mengaku bahwa dia telah berhasil meracuni sang pangeran. Namun saat dia mencoba menyelesaikan tipu muslihat tersebut, dia dicegat oleh Russell dan telah ditawan sejak saat itu. Buta karena amarah, sang kontes menerjang ke arah Laya, berteriak bahwa dia tidak punya bukti. Jika bukti yang kau inginkan, kontes, maka bukti akan kau dapatkan. Suara Kais sedingin es saat dia memberi isyarat kepada Russell.
Russell melangkah maju, memperlihatkan surat perpisahan yang dipalsukan Laya. Aku menangkap pembunuh itu basah-basah tadi malam di kamar pangeran. Tapi dia tidak berhenti di situ. Di tangannya yang lain, dia mengangkat gulungan memori bumi, sebuah artefak magis yang dikenal oleh banyak orang yang hadir. Russell menjelaskan bahwa gulungan itu memiliki kekuatan untuk mengungkapkan niat jahat siapapun yang menyentuhnya, mewujudkannya sebagai penglihatan. Sihir ini akan menunjukkan kepada kita siapa yang memberikan perintah kepada Laya. Kebenaran akan terungkap untuk dilihat semua orang. Mendengar hal ini, salah satu bangsawan tua menjadi pucat. Sebuah pikiran gelap terbentuk dalam benaknya. Kebenaran tidak boleh diungkapkan, bahkan jika itu berarti membungkam semua orang di ruangan itu. Kais, yang selalu waspada, menyadari ketidaknyamanan pria itu, dan dengan perintah cepat, menyuruh kavaleri masuk. Segera, pintu aula terbuka lebar, dan tentara bersenjata masuk, mengepung para tamu dan memblokir setiap rute pelarian. Teriakan protes muncul, tetapi sia-sia. Para ksatria hanya mematuhi perintah pangeran. Bangsawan yang gelisah itu menoleh ke arah Russell. Apa artinya ini? Aku sudah berkonsultasi dengan isi gulungan itu, dan aku harus mengaku, aku terkejut dengan apa yang kutemukan, jawab Russell dengan serius. Untuk menghindari kekacauan yang pasti akan menyusul, aku mengambil kebebasan untuk memanggil para ksatria, membawa tentara bersenjata ke aula utama. Ini adalah upaya kudeta, tuduh lelaki tua itu. Di samping sang kontes, Graham Bine yang menangis bertanya kepada ibunya apa yang akan mereka lakukan. Sang kontes sendiri memahami gawatnya situasi tersebut. Dukungan kavaleri berarti Kais benar-benar memiliki bukti yang tak terbantahkan terhadap dirinya. Tidak ada tempat lagi untuk lari. Untuk memperdalam keputusasiaannya, Kais menyebutkan bahwa ada hukuman khusus bagi bangsawan yang mencoba merenggut nyawa keluarga mereka sendiri. Dalam kasus seperti itu, penaltinya adalah tiang gantungan, tambah Russell blak-blakan. Dalam tindakan putus asa, Countess Stella mengaku, menanggung semua kesalahan. Itu aku. Anakku tidak ada hubungannya dengan ini. Aku bertindak sendiri. Dia memohon agar mereka mengampuni nyawa Graham Bine. Kais, bagaimanapun, berbalik ke arah sang mata-mata. Laya, apa yang kau katakan tentang itu? Gadis itu tidak ragu. Hari saat aku menerima misiku, putra Countess hadir. Oleh karena itu, dia juga bagian dari konspirasi. Keputusasaan Stella meningkat, dan dia berteriak bahwa itu semua bohong. Kais tahu dia berbohong, tetapi dia tidak peduli. Baginya, para pengecut yang mencoba mengambil nyawanya harus membayar harganya dengan satu atau lain cara. Perburuan rubah telah dimulai. Sang kontes akhirnya akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, dan Kais, sebagai pemenang, akan mendapatkan balas dendamnya. Berbalik ke arah pembunuh yang tertunduk itu, dia melanjutkan. Tidak ada orang bodoh yang akan meninggalkan bukti atau saksi untuk sebuah peracunan. Hukuman untuk percobaan pembunuhan terhadap seorang bangsawan adalah eksekusi. Bahkan jika kau sendiri adalah seorang bangsawan, kau tidak akan luput. Kais memegang sang kontes di telapak tangannya, dan dia tahu persis apa nasibnya nanti. Namun, di tengah ketegangan, Graham Bine melakukan intervensi. Mengabaikan perintah ibunya untuk tetap diam, pangeran muda itu maju ke arah Kais dan berlutut. Gestur tersebut membuat semua orang yang hadir terpana. Graham Bine menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan nasibnya sendiri, tetapi memohon agar saudara tirinya mengampuni nyawa ibunya. Sang kontes sendiri, terkejut oleh tindakan putranya, memerintahkannya untuk kembali ke tempatnya dan tidak ikut campur. Di antara para bangsawan yang hadir, tindakan itu dianggap berlebihan. Meskipun mereka memahami keinginannya untuk melindungi ibunya, sikap seorang pangeran harus lebih diutamakan daripada keputusasaan anak terhadap orang tua. Berlutut dengan cara seperti itu adalah pelanggaran dekorum, tata krama, yang tidak dapat diterima. Kais menyadari situasi telah berbalik drastis. Dengan satu tindakan ketundukan itu, Graham Bine melukis dirinya sebagai penjahat. Dia bertanya-tanya sejenak apakah ini semua telah direncanakan. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk mengikuti permainan tersebut. Dia menyatakan akan mengabulkan keinginan saudaranya, menyatakan bahwa mereka yang mengakui kejahatan mereka pantas mendapatkan pengurangan hukuman. Dengan itu, dia mengajukan sebuah kesepakatan. Jika Graham Bine mengakui dosa-dosanya, Kais akan menyarankan kepada wali penguasa yang bertindak agar nyawa Countess diampuni. Namun, ia memperingatkan dengan serius bahwa tidak ada yang bisa ditarik kembali dan Graham Bine harus menimbang kata-kata selanjutnya dengan hati-hati. Apa yang kau lakukan? Tuntut Stella dengan putus asa. Hentikan ini. Jangan jatuh ke dalam perangkap Kais. Keberanian sang kontes, yang berani angkat bicara bahkan dalam posisinya saat ini, mengejutkan beberapa bangsawan. Salah satu dari mereka, seorang tuan tanah tua, berpikir dalam hati bahwa keadaan mulai berbalik menguntungkan mereka. Namun sekarang, Stella sendiri malah mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Tidak melewatkan kesempatan untuk menghina sang pangeran, ia terus berbicara sampai Russell memerintahkan prajurit untuk membungkamnya. Graham Bine hanya bisa menonton tanpa daya saat ibunya ditahan. Dengan gangguan yang telah diatasi, Kais bisa melanjutkan. Ia kemudian bertanya langsung apakah Graham Bine mengakui bahwa ia dan ibunya telah mencoba meracuninya. Dengan enggan,
Pangeran muda itu membenarkan. Kais sudah menduga hal ini. Ia tahu bocah itu tidak punya pilihan selain memohon simpati dari mereka yang hadir demi menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun masih muda, Granbine cukup cerdas untuk mengatur sandiwara ini. Karena pengakuan tersebut diberikan secara sukarela, Kais menyatakan akan merahasiakan gulungan memori bumi, bukti yang jika terungkap bisa mencoreng kehormatan keluarga tersebut. Selain itu, ia setuju untuk meringankan hukuman pemuda itu. Dan sebagai bukti bahwa kau tidak akan menentang keputusan ini, lanjut Kais, aku memerintahkanmu untuk menyegel inti mana milikmu sendiri. Di kerajaan Ro, negeri para ksatria, masyarakat terbagi kaku antara bangsawan, ksatria, rakyat jelata, dan budak. Satu-satunya cara untuk naik ke kelas penguasa adalah dengan menggunakan mana untuk memperkuat tubuh. Karena alasan inilah, penyegelan mana seseorang dianggap sebagai kematian sosial. Ini bukan bagian dari rencana Granbine, dan ia ragu, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Namun, ia tahu jika ia menolak, kejahatan ibunya akan terungkap, dan sang ibu akan dijatuhi hukuman gantung. Hukuman ibunya harus dihindari dengan cara apapun. Stella mencoba menghalanginya, menyadari konsekuensi mengerikan bagi seorang bangsawan yang melepaskan kekuatannya, namun permohonannya sia-sia. Pegang janjimu, ucap Granbine kepada Kais. Kemudian Russell memerintahkan gulungan itu dibawa ke hadapan semua orang, termasuk ibunya yang masih mencoba menghentikannya. Granbine menggunakan artefak tersebut untuk menyegel kekuatannya. Prosedur itu selesai sepenuhnya, dan dengan itu, ia melepaskan mananya selamanya. Dengan berakhirnya prosedur tersebut, inti mana Granbine tersegel selamanya, sebuah peristiwa yang disaksikan oleh semua orang yang hadir. Ibunya, Countess Stella, menyaksikan adegan itu dengan hancur, yakin bahwa hidup putranya telah hancur. Baginya, Granbine, dalam upaya mulianya untuk menyelamatkannya, telah bertindak tanpa memahami realitas dunia yang kejam. Namun, pemuda itu mencoba menghibur ibunya, memintanya untuk tidak terlalu terkejut dan mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Impian sejatinya selama ini adalah menjadi seorang seniman. Namun, kemarahan mengalahkan keputusasaan Stella. Dengan usaha keras, ia melepaskan diri dari penutup mulutnya dan berteriak, melontarkan rentetan kutukan kepada Kais, bersumpah bahwa Kais akan membayar mahal atas tindakannya. Sang pangeran sendiri menganalisis situasi dengan dingin. Tanpa mana, Granbine nyaris tidak akan mencapai level ksatria kelas 3. Dengan usaha keras, ia mungkin hanya akan setara dengan Laya. Rasa tidak nyaman yang halus melandanya. Sebuah sengatan yang ia pertanyakan apakah itu rasa bersalah. Ia dengan cepat menepis perasaan itu. Ini hanyalah sebuah permainan dan ia adalah karakter di dalamnya. Merasa kasihan sekarang bisa merenggut nyawanya nanti. Setelah melangkah sejauh ini, tidak ada jalan untuk mundur. Setelah keputusannya bulat, Kais memerintahkan Russell untuk melanjutkan hukuman. Administrator pelaksana secara resmi mengumumkan bahwa Countess Stella dan putranya, Granbine, akan dikurung di pavilion istana sampai penyelidikan atas keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut selesai. Selama periode ini, keduanya dilarang menghubungi siapapun dari luar. Hukuman juga meluas ke kepala bendahara, Gidris, yang dituduh membocorkan dokumen rahasia. Ia segera dicopot dari jabatannya dan ditahan untuk diinterogasi. Gidris mencoba memprotes bahwa ia tidak bersalah, tetapi vonis sudah dijatuhkan. Dengan angkuh, ia menyatakan bahwa tidak ada prajurit berpangkat rendah yang layak menyentuhnya, sebuah penghinaan yang hanya membuahkan koreksi yang cepat dan memalukan. Setelah ditaklukkan, mantan bendahara itu diseret keluar aula. Para bangsawan yang hadir bertukar pandang penuh kecemasan, mengingat bahwa hingga baru-baru ini, Pangeran Kais tidak memiliki dukungan politik yang signifikan. Sekarang, dengan administrator pelaksana Russell yang berpengaruh di sisinya, ia memegang kendali atas semua ksatria di wilayah tersebut. Aliansi ini sepenuhnya mengubah peta persaingan perebutan tahta. Kerendahan hati Russell yang diperhitungkan di hadapan orang lain berfungsi sebagai peringatan terselubung. Menentang Pangeran Kais akan membawa konsekuensi berat. Melanjutkan pembersihan, Russell mendekati kapten pengawal dan menskorsnya dari tugas, menyarankannya untuk menghindari kontak dengan pihak ketiga guna mencegah kesalahpahaman. Pada saat itu, seorang pria melangkah maju, menyatakan bahwa seluruh kegagalan ini adalah hasil dari kelalaiannya sendiri. Ia bertanggung jawab penuh dan menawarkan pengunduran dirinya. Kais segera mengenalinya. Ia adalah Gareth, seorang administrator yang dihormati karena kompetensi dan karakternya yang jujur. Menekannya terlalu keras akan merugikan. Namun untungnya, sang pangeran sudah mengantisipasi langkah ini. Russell menolak pengunduran diri tersebut dan sebaliknya menyerahkan daftar nama semua administrator yang dicurigai terlibat dalam kasus ini kepada Gareth. Perintahnya jelas, skors individu-individu yang terdaftar dan pastikan operasional wilayah tidak terganggu. Kais kemudian mengintervensi, menunjukkan bahwa kecuali 4 orang, semua bendahara sedang diselidiki, sehingga pengiriman pejabat baru ke Departemen Keuangan tidak terelakkan. Gareth memohon kepada pangeran, meminta keringanan hukuman atas nama mereka yang kurang bersalah. Ia berargumen bahwa tanpa staf berpengalaman, departemen tersebut akan menghadapi masalah operasional yang serius. Namun, Kais tetap bersikeras. Baginya, kepercayaan adalah yang utama, dan jika ia harus memecat semua orang untuk membangun kembali departemen dengan orang-orang setia, maka biarlah begitu.
Ia menyatakan bahwa menghentikan penyelidikan karena takut akan kekosongan administratif adalah hal yang tidak dapat diterima. Pembenaran Gareth bahwa mereka hanya memilih pihak yang salah, tidak menggoyahkan keputusan sang pangeran. Sikap Kais yang tak kenal ampun mengejutkan Gareth, yang melihatnya sebagai sosok yang sangat berbeda dari pangeran muda yang ia kenal, seorang anak laki-laki yang ragu-ragu dan berhati lembut, berbanding terbalik dengan sosok berwibawa di hadapannya saat ini. Para bangsawan lainnya menyaksikan adegan itu dengan ketakutan. Jika Russell adalah simbol kekuatan militer dan Gareth adalah simbol administrasi, melihat Gareth pun terpojok oleh sang pangeran adalah pertanda yang mengerikan. Kais merasakan ketakutan yang ia timbulkan. Ia kini memegang semua kekuasaan di wilayah tersebut dengan orang-orang paling berpengaruh di bawah kendalinya. Perjalanannya dalam permainan ini baru saja menjadi jauh lebih menarik. Awalnya, Kais merasa khawatir, percaya bahwa akan menjadi tantangan untuk berurusan dengan Gareth. Namun, ia sekarang menyadari bahwa individu tipe seperti itu sebenarnya sangat mudah ditebak. Dengan kejelasan ini dalam pikirannya, rencananya adalah untuk sepenuhnya melenyapkan faksi lawan, juga menargetkan mereka yang tetap netral dan mereka yang terbukti tidak berguna. Niatnya adalah untuk memicu kontes loyalitas di mana hanya mereka yang bertahan hingga akhir yang akan diakui nilainya. Awalnya, Kais merasa khawatir, percaya bahwa akan menjadi tantangan untuk berurusan dengan Gareth. Namun, ia sekarang menyadari bahwa individu tipe seperti itu sebenarnya sangat mudah ditebak. Dengan kejelasan ini dalam pikirannya, rencananya adalah untuk sepenuhnya melenyapkan faksi lawan, juga menargetkan mereka yang tetap netral dan mereka yang terbukti tidak berguna. Niatnya adalah untuk memicu kontes loyalitas di mana hanya mereka yang bertahan hingga akhir yang akan diakui nilainya. Sikap kejam sang pangeran meneror semua orang yang hadir. Beberapa bahkan takut mereka bisa menjadi korban berikutnya jika mereka membuatnya marah. Untuk menghindari nasib seperti itu, mereka mulai bertindak dengan sikap membantu yang menghamba, berusaha mendapatkan hati Kais. Kais sendiri merasa senang dengan situasi tersebut, meskipun ia tetap mempertahankan topeng kewaspadaan di depan umum. Di dekatnya, Russell mengamati setiap detail manuver tersebut. Malam itu juga, sang pangeran beristirahat di kamarnya setelah hari yang melelahkan. Sambil berbaring di tempat tidur, Kais merenungkan peristiwa hari itu. Ia teringat kehidupan masa lalunya di mana studi dan penampilannya hanya rata-rata. Sebagai seorang kakak kelas, ia bukan siapa-siapa yang istimewa. Namun, keyakinan bahwa ia bisa menjadi istimewa jika ia adalah satu-satunya yang memenangkan permainan ini mendorongnya maju. Begitu ia menjadi istimewa, ia tidak akan pernah direndahkan menjadi orang biasa lagi. Harapannya sempat menyala ketika ia mencapai akhir versi beta. Namun, akhir permainan itu hanya membawa frustrasi karena itu berarti ia harus kembali ke kehidupannya yang biasa. Sekarang, terlahir kembali di dunia baru ini, ia memiliki kesempatan baru untuk menjadi seseorang. Ia ingat bahwa tujuan aslinya adalah menaklukkan tahta ilahi. Dan karena sudah begitu dekat, ia merasa kemenangan akhir berada dalam jangkauannya. Sebuah realisasi baru melandanya. Mungkin keinginannya untuk terlahir kembali di benua Eren telah dikabulkan. Kais menyimpulkan bahwa sistem mungkin telah menerima kata-katanya secara harfiah, memindahkannya ke dalam permainan itu sendiri. Apapun itu, jalan untuk kembali sudah tertutup. Yang tersisa hanyalah menyelesaikannya sampai akhir, dan mungkin sistem akan memberinya keinginan baru sebagai hadiah. Bagaimana ia akan menyelesaikan permainan ini masih menjadi misteri, tetapi untuk saat ini ia memutuskan untuk mengesampingkan kekhawatiran itu dan menyerah pada tidur. Keesokan harinya, Kais bangun dengan segar, dan pertanyaan yang muncul adalah dari mana harus memulai. Ia mengetahui semua wilayah, county, dalam permainan, tetapi ia belum pernah mendengar tentang Shikin County sebelum terlahir kembali. Saat ia mencari peta untuk menentukan arah, sistemnya mengejutkannya dengan sebuah peringatan. Penaklukan benua Eren telah selesai. Sebagai hadiah, ia menerima peta harta karun yang mengungkapkan lokasi semua penjara bawah tanah, Dungeon, dan relik penting. Menjadi yang pertama mencapai prestasi seperti itu, ia juga menjadi yang pertama memiliki item squad itu. Dengan akses ke begitu banyak informasi, ia yakin bahwa langkah ke depan akan jauh lebih mudah. Kais teringat bahwa ia berada di tahun Kekaisaran 289, dan perjalanan para pahlawan asli dalam permainan baru akan dimulai pada tahun 294. Ini membawanya pada kesimpulan logis, jika ia tidak ingat Shikin County, itu karena tempat tersebut telah menghilang sebelum plot utama dimulai. Ucapan Russell tentang masalah keuangan terngiang di benaknya. Setelah memeriksa status keuangan wilayah tersebut, kecurigaannya terbukti. Namun, meski menghadapi wilayah yang ditakdirkan gagal, ia tidak akan menyerah. Ide untuk mengumpulkan sisa uang dan melarikan diri sempat terlintas di benak Kais. Namun, ia segera menepisnya. Uang bisa dicari kembali, tetapi tanah ini adalah warisan keluarga, sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan. Menganalisis keuangan, Kais menemukan bahwa pengumpulan pajak setara dengan wilayah lain, dan tidak ada kenaikan anggaran militer baru-baru ini. Asal-usul hutang tersebut tetap menjadi misteri. Meninjau data selama 10 tahun sekaligus adalah tugas yang melelahkan. Namun masalah yang lebih besar adalah hal lain. Perdagangan dengan kerajaan Gurun Madrosa dan rute dataran tinggi telah terputus.
Penurunan tarif tidak terelakkan dan mengambil pinjaman baru tidak mungkin dilakukan karena bunga tahunan melebihi pendapatan pajak setahun penuh. Lelah dengan angka dan statistik, Kais merindukan informasi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Saat itulah sebuah ingatan muncul. Ada seseorang di penjara yang sempurna untuk apa yang ia butuhkan. Dengan tekad bulat, ia menuju ke sana, berniat menekan Gidris dan menggali informasi berguna. Setibanya di sana, penjaga penjara menyapanya. "Pangeran, apa alasan kunjungan Anda?" "Aku ingin menemui Gidris," jawab Kais, menyadari bau tidak sedap yang meresap di udara bawah tanah. "Saya tidak pernah membayangkan akan melihat seorang pangeran di sini." Kais mengamati penjaga itu. Ia tahu pria ini setia kepada mantan kapten dan kemungkinan besar memiliki kebiasaan tunduk kepada yang terkuat. Ini adalah kesempatan sempurna untuk sebuah ujian. Kapten pengawal adalah pria yang mudah menyerah pada kekuasaan. Jika ada tahanan tidak bersalah yang dibawa ke sini karena kesalahan, hal yang benar untuk dilakukan adalah memberi mereka kesempatan kedua untuk membersihkan nama mereka. Penjaga itu segera setuju dengan pangeran. Di sisi lain, lanjut Kais Shikin, kita juga harus meninjau kembali kasus-kasus di mana penjahat berbahaya dibebaskan. Aku menyerahkan tugas ini di bawah tanggung jawabmu mulai sekarang. Tanpa ragu, penjaga itu menerima misi tersebut. Kais merenung bahwa setelah melayani kapten begitu lama, pria itu mudah dimanipulasi oleh otoritas baru. Pada saat itu, ia menyimpulkan bahwa ia telah menjadi persis seperti politisi yang selalu ia benci. Bagaimanapun, ia berada di sana untuk menemui seorang tahanan dan sudah waktunya untuk pergi ke sel. Saat mereka mendekat, mereka mendengar Gidris mengeluh tentang makanan. "Aku tidak sabar untuk keluar dari tempat kotor ini." Sang pangeran melangkah ke jeruji besi. "Apakah kau berencana melarikan diri dari penjara?" "Aku sudah menunggumu, pangeran," kata Gidris dengan senyum sombong. "Apakah kau akhirnya ingat hutang yang kau miliki padaku? Apakah kau sudah cukup gila untuk membayangkan hal-hal yang tidak ada? Aku tidak berhutang padamu, dan hari-harimu sebagai orang hidup sudah dihitung. Aku menjabat sebagai kepala bendahara wilayah ini selama lebih dari 20 tahun, klaim Gidris, tidak gentar. "Aku membayangkan kunjunganmu terkait dengan hutang besar yang melilitmu. Kau bukan lagi bendahara. Tapi aku satu-satunya yang bisa menjelaskan asal-usul hutang-hutang ini," balas lelaki tua itu, yang membuat pangeran geram. Kais menoleh ke penjaga. "Apakah kita punya interrogator di penjara ini?" "Ya, tuanku." "Bawa dia ke sini. Segera." Menyadari keseriusan dalam suara pangeran, penjaga itu segera pergi. Gidris, di sisi lain, mengerti bahwa ia tidak sedang menghadapi pemuda naif, melainkan penguasa sejati Shikin County. Dengan interrogator yang sedang dalam perjalanan, situasinya baru saja memburuk secara drastis. "Tidak peduli seberapa tangguh dirimu," kata Kais Shikin dengan ketenangan yang mengerikan. "Cepat atau lambat, kau akan bicara. Bagaimanapun, aku ingin melihat usahamu yang terbaik. Jika itu cukup mengharukan, mungkin aku akan menukar tiang gantungan dengan racun yang sama dengan yang mereka gunakan padaku." Dari tatapan pangeran, Gidris tahu dia serius. Sekarang dia benar-benar dalam masalah. Dalam keadaan yang menyedihkan, Gidris memohon untuk nyawanya, berjanji untuk memberikan informasi apapun yang akan membantu pangeran memulihkan uangnya. Kais yang sudah habis kesabarannya memerintahkan mantan bendahara itu untuk menceritakan semua yang ia tahu. Gidris mengungkapkan bahwa hutang wilayah itu sebenarnya adalah hutang palsu dengan seorang pria bernama Gerard Milsers. Pria ini pada gilirannya mengelola keuangan keluarga Kashalin dan menggunakan skema tersebut untuk menyembunyikan pajak pertambangan yang terhutang kepada istana kerajaan. Menurut Pak Tua itu, jika Gerard dilaporkan, Shikin County akan bebas dari kewajiban untuk membayarnya. Namun, sang pangeran menunjukkan kelemahan krusial dalam rencana tersebut. Gerard bisa saja menjual surat hutang itu kepada pihak ketiga dengan jumlah yang lebih kecil sebelum ditangkap, yang hanya akan memperburuk masalah Shikin County. Menghadapi logika itu, Gidris terpaku. Itu adalah kemungkinan yang tidak pernah ia pertimbangkan. Pada saat itu, seorang penjaga kembali dengan interrogator, memperkenalkannya sebagai yang terbaik yang dimiliki Shikin County. Senyum puas muncul di wajah pangeran, sangat kontras dengan kepanikan yang melanda Gidris. Dalam upaya putus asa untuk tawar-menawar, tawanan tua itu mengklaim bahwa Gerard mengelola setidaknya 100.000 koin emas untuk keluarga Koshalin. Informasi itu, bagaimanapun, tidak tampak mengesankan bagi Kais, dan keputusasaan Gidris semakin memuncak. Dengan suara gemetar, ia mengungkapkan bahwa ia tahu lokasi brankas rahasia yang dikelola oleh Gerard. Kais, dengan skeptis, membalas bahwa jika brankas itu memang rahasia, kecil kemungkinan Gidris akan tahu di mana letaknya. Melihat interrogator bersiap untuk memulai pekerjaannya, lelaki tua itu bersumpah demi nyawanya bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Sang pangeran memberinya satu kesempatan terakhir. Jika itu benar, mengapa ia tidak menjarah brankas itu sendiri? Gidris ragu-ragu, dan interrogator mengumumkan bahwa ia akan mulai dengan jari-jari tahanan tersebut. Teror itu menghancurkan pertahanannya. Dengan putus asa, lelaki tua itu mengaku bahwa ia sudah pernah mencoba tetapi gagal. Kais dengan tepat menyimpulkan bahwa ia tidak akan bertindak sendirian. Gidris membenarkan,
mengakui bahwa ia telah menyewa seseorang untuk misi tersebut dan membayar di muka. Dan berapa banyak kau membayar pencuri ini? Tanya pangeran. Gidris menjawab bahwa ia menawarkan 3.000 koin emas untuk pekerjaan itu. Jumlahnya begitu tidak masuk akal sehingga Kais menyimpulkan bahwa lelaki tua itu bahkan lebih bodoh daripada kelihatannya. Tawa keras yang tak terduga bergema di seluruh penjara bawah tanah, mengejutkan semua orang. Pangeran menjelaskan dengan tidak percaya bahwa jumlah tersebut adalah setengah dari pendapatan tahunan wilayahnya, uang yang hanya bisa didapatkan oleh Gidris dengan mencuri dari kas daerah. Gidris mencoba membenarkan dirinya sendiri, mengklaim bahwa ia tidak punya pilihan dan rencana itu akan berhasil jika kunci berangkasnya bukan sebuah bola kristal ajaib. Tertarik, sang pangeran meminta rincian lebih lanjut. Pria tua itu menjelaskan bahwa pencuri yang disewa menuntut 2.500 koin emas hanya untuk membuat replika kuncinya. Mendengar hal ini, Kais menyatakan bahwa Gidris telah ditipu, menyatakan bahwa pencuri tersebut kemungkinan besar bekerja sama dengan Gerard sejak awal. Meskipun demikian, Gidris bersikeras bahwa pintu masuk rahasia itu nyata, karena ia sendiri telah melihat Gerard membukanya dengan bola kristal tersebut. Saat didesak oleh pangeran mengenai lokasinya, ia mengungkapkan bahwa tempat itu berada di dataran tinggi Golda. Meskipun ia tidak tahu titik tepatnya karena dibawa ke sana dengan mata tertutup, ia yakin dengan wilayahnya. Informasi tersebut, meski samar, tidak tampak mustahil. Kais mempertimbangkan bahwa ia perlu menyelidikinya secara menyeluruh untuk memastikannya. Ia mencari-cari di ingatannya tentang seseorang yang akrab dengan dataran tinggi Golda sampai sebuah nama muncul. Laya, gadis itu, seorang yatim piatu dari wilayah tersebut, akan menjadi pemandu yang sempurna. Dengan rencana yang mulai terbentuk di pikirannya, sang pangeran memutuskan untuk meninggalkan penjara. Bagaimana dengan aku? Apa yang akan terjadi padaku? Teriak Gidris. Namun pangeran mengabaikannya, meninggalkannya di belakang. Di luar, kemarahan Kais masih membara. Bukan hanya karena pencurian itu, tetapi karena kebodohan Gidris yang telah ditipu. Hukuman yang patut dicontoh akan sangat diperlukan. Berbalik kepada penjaga yang menemaninya, ia bertanya apakah pria itu tahu sesuatu. Penjaga itu segera membantahnya, menyembunyikan fakta bahwa ia telah disuap oleh Gidris untuk tetap diam. Kais kemudian memasang umpan, mengklaim bahwa Gidris telah mengakui segalanya saat penjaga itu pergi. Pria itu terus membantah, tetapi sang pangeran memotongnya, mengatakan bahwa ia bukan orang bodoh. Tanpa jalan keluar, penjaga itu berlutut, memohon pengampunan dan menyalahkan Gidris atas segalanya. Namun, saat bangkit berdiri, ia menyadari bahwa ia sendirian. Sang pangeran telah menghilang. Sadar bahwa ia berada dalam masalah serius, ia memutuskan bahwa ia perlu membuat perhitungan dengan Gidris karena telah mengkhianatinya. Sedikit yang diketahui penjaga itu bahwa itu semua adalah bagian dari rencana. Dari kegelapan, Kais menyaksikan jebakannya bekerja dengan sempurna. Tiba-tiba, sebuah kehadiran mendekat dari belakang. Aura menyeramkan menyelimutinya, dan rasa ngeri menjalar di tulang belakangnya. Kais mempertanyakan siapa yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai Kraut Salem, dan pangeran segera menyadari kekuatannya yang luar biasa, merasa aneh karena ia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Setelah menganalisis statusnya, Kais menyadari bahwa Kraut hampir mencapai level 100, sebuah pencapaian yang akan menempatkannya pada level yang sama dengan pejuang terhebat di benua itu. Terlebih lagi, sangat jarang menemukan seseorang dengan kelas keterampilan militer seperti itu. Kecurigaan gelap merasuki Kais. Mungkin pria ini adalah sang pembawa pesan kematian, iblis yang menyamar yang wajah aslinya tidak diketahui, bahkan oleh pangeran kegelapan sekalipun. Namun, ia menepis gagasan itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Lagi pula, deskripsi tentang sang pembawa pesan menggambarkan sosok yang kurus dan bayangan, sementara Kraut berotot dan sama sekali berbeda dari profil tersebut. Belum lagi, matanya terlalu jernih. Untuk saat ini, Kais memutuskan bahwa akan bermanfaat untuk menjaga Kraut tetap dekat. Kraut, di pihaknya, menjelaskan bahwa ia telah memanggil pangeran beberapa kali tanpa mendapat tanggapan. Ia memberitahunya bahwa seorang pedagang bernama Gerard Milsers telah meminta audiensi, itulah sebabnya ia mencarinya. Kais merenung dengan ironis bahwa sebelum ia sempat mencari Gerard, pedagang itu sendiri yang datang kepadanya. Pada saat itu, sang pengunjung mendekat dan memperkenalkan diri secara formal kepada Pangeran Sheikh. Kais menyebutkan bahwa ia telah mendengar tentang perusahaan Gerard, mengakui bahwa meskipun kecil, perusahaan itu cukup solid. Pedagang yang kompeten selalu disambut, katanya. Gerard menyatakan bahwa ia merasa tersanjung, tetapi Kais membalas bahwa ia belum memegang posisi atau wewenang resmi, dan urusan bisnis apapun harus didiskusikan dengan penjabat administrator, Russell. Pedagang itu berpendapat bahwa sementara Baron Russell mengelola wilayah tersebut, pemilik sebenarnya adalah sang pangeran, dan karena alasan itu, tidak ada yang berani mempertanyakan keputusannya. Aku hanyalah ahli waris. Aku tidak suka dilebih-lebihkan, jawab Kais. Gerard tersenyum, menyebutnya rendah hati, tetapi kemudian mengungkapkan bahwa ia tahu persaingan tahta telah berakhir dengan Kais sebagai pemenang. Terkejut, pangeran membalas bahwa belum ada pengumuman resmi dan mempertanyakan bagaimana ia memperoleh informasi tersebut. Saya punya cara sendiri, kata Gerard, meminta maaf jika telah menyebabkan masalah.
Saya bertahan selama ini dalam perdagangan berkat jaringan informasi saya. Namun dalam pikirannya, Gerard menilai bahwa pangeran di depannya bukanlah anak yang naif. Baginya, Kais adalah sosok yang sinis dan cerdik. Mungkinkah seorang pemuda yang bahkan belum mencapai usia dewasa telah menipu seluruh dunia dengan menyembunyikan sifat aslinya? Terlebih lagi, penampilan pangeran itu menawan, keindahan yang begitu menakjubkan sehingga bisa membuat jantung pria lain berdegup kencang. Gerard menyimpulkan bahwa Kais benar-benar sesuai dengan seleranya. Merasakan ada yang tidak beres, Kais berdiri tiba-tiba. Aku bukan orang yang suka membuang waktu. Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, kau harus pergi. Pertemuan itu tidak boleh berakhir sekarang atau rencana Gerard akan hancur. Ia perlu menahan pemuda itu di sana. Saya mohon maaf karena telah menyita waktu Anda, katanya, mencoba mengulur waktu. Kais bertanya-tanya skema macam apa yang sedang direncanakan pria itu, tetapi memerintahkannya untuk langsung ke intinya. Saat itulah Gerard mengungkapkan alasan sebenarnya dari audiensi tersebut. Utang besar yang dimiliki mendiang Count kepadanya. Berpura-pura tidak tahu, Kais mengklaim itu pertama kalinya ia mendengar masalah tersebut. Berkomentar betapa anehnya utang seperti itu muncul tepat ketika kepala bendahara di penjara. Gerard sudah menduga reaksi ini, yakin taktik pangeran tidak akan berhasil. Niatnya adalah untuk mengungkapkan kepada pemuda itu utang yang menghancurkan yang ditanggung keluarganya dan untuk menikmati ekspresi putus asa di wajahnya dari dekat. Baginya, menyaksikan pemandangan seperti itu adalah kesenangan terbesar yang bisa ditawarkan kehidupan. Ia menjelaskan bahwa menurut kontrak, 3 tahun setelah pinjaman diberikan, ia dapat menuntut pembayaran penuh. Sambil menahan diri untuk tidak memaparkan niat aslinya, ia menyatakan, jumlah totalnya adalah 60.000 koin emas, dan saya ingin menerima seluruh jumlah tersebut. Pengungkapan itu hanya mengejutkan crowd. Kais tidak mengerti mengapa pengawalnya begitu kaget. Gerard, di sisi lain, menafsirkan ketenangan pangeran sebagai sebuah topeng, membayangkan bahwa siapapun dalam situasi itu akan panik. Baginya, hanya masalah waktu sebelum bocah itu menangis terseduh-seduh. Sementara Pangeran Kais mempertahankan postur yang dingin dan penuh perhitungan, crowd mati-matian mencoba bernegosiasi untuk mendapatkan lebih banyak waktu guna melakukan pembayaran. Pedagang itu, bagaimanapun, tidak fleksibel, mengklaim bahwa kredibilitas wilayah tersebut telah anjlok setelah kematian Count Colin. Ia menyatakan bahwa atas nama kepercayaan mereka sebelumnya, ia telah menunda penagihan selama 1 tahun. Namun sekarang, Pangeran, sebagai pemimpin masa depan, harus membalas kesabaran itu dengan melunasi jumlah yang jatuh tempo. Dalam kepanikan, crowd bertanya-tanya apa yang bisa mereka lakukan. Kais, bagaimanapun, melihat menembus taktik pedagang tersebut. Ia muncul 2 minggu sebelum tenggat waktu, mengungkapkan kurangnya kemurahan hatinya. Mengambil kendali percakapan, Pangeran memberitahunya bahwa pendapatan tahunan wilayahnya kira-kira 6.000 koin emas, tetapi ia bisa mendapatkan pinjaman 60.000 dari tempat lain untuk melunasi utang tersebut. Pernyataan itu mengejutkan crowd, dan meskipun itu juga membuat Gerard lengah, pedagang itu tetap teguh. Ia ragu ada orang yang mau meminjamkan jumlah sebesar itu, menganggap pangeran muda itu naif karena memikirkan ide tersebut. Tetap saja, ia mengumumkan bahwa ia akan segera kembali untuk menyelesaikan kesepakatan. Dalam pikirannya, Gerard sudah melihat dirinya sebagai pemilik wilayah tersebut. Yakin itu hanya masalah waktu, ia pergi, menikmati bayangan masa depan di mana sang pangeran berlutut di kakinya sambil memohon. Kecantikan bangsawan muda itu bahkan membuatnya mempertimbangkan untuk menjualnya sebagai budak setelah ia bersenang-senang dengannya, dan dengan pikiran keji ini, Gerard pergi, meninggalkan pangeran yang tampak merenung. Crowd mengungkapkan penderitaannya, menyatakan jumlah itu tidak masuk akal dan pembayarannya mustahil. Kais, bagaimanapun, memotongnya dengan tajam, menyuruhnya untuk tidak mengganggunya dengan masalah itu. Penasihat itu tidak bisa memahami ketenangan pangeran dalam menghadapi kehilangan wilayah mereka. Sedikit yang ia ketahui bahwa pikiran Kais sudah terfokus pada tujuan lain, mencapai berangkas rahasia di dataran tinggi Golda. Ia merenungkan bahwa benua Eren bukanlah tempat yang bisa dijelajahi dengan sembarangan. Perjalanan itu akan membutuhkan kehati-hatian. Dataran tinggi Golda, khususnya, adalah wilayah yang sulit diakses, dipenuhi dengan monster berbahaya. Dalam kehidupan masa lalunya sebagai Sunbe, ia selalu menghindari area itu sebisa mungkin. Namun sekarang, tidak ada jalan keluar darinya. Saat Kais berangkat, crowd bertanya kemana ia pergi. Pangeran tahu ia membutuhkan seseorang yang mengenal dataran tinggi itu dengan baik, dan ia sudah memikirkan orang yang tepat. Ia menuju ke penjara di mana ia disambut oleh seorang penjaga yang menyatakan betapa merupakan suatu kehormatan atas kunjungannya. Kais menyatakan keinginannya untuk menemui tahanan tertentu dan memberitahu penjaga bahwa crowd akan menemaninya. Konselor yang terkejut itu berkomentar bahwa ini adalah sel tempat Gidris pernah ditahan. Saat masuk, Kais memperhatikan tempat itu secara mengejutkan rapi dan nyaman. Layam mendekat, menjelaskan bahwa ia telah melakukan beberapa penyesuaian. Saat aku tiba, tempat ini didekorasi dengan barang-barang mahal dan mencolok. Itu bukan gayaku. Kais mengamatinya dan bertanya, apakah kau menikmati masa tinggalmu? Kau bisa melihatnya dengan matamu sendiri, jawabnya dengan senyum kecut. Teriritasi, crowd menegur gadis itu, menuntut agar ia bersikap sopan di hadapan pangeran. Laya, bagaimanapun,
mengabaikannya, menatap tajam ke arah Kais. Kau menipuku. Ia sempat percaya pangeran telah meracuninya, tetapi pangeran membalas bahwa ia dengan cepat menyadari itu semua hanya gertakan. Dari kunjungan tak terduga ini, Laya menyimpulkan bahwa pangeran membutuhkan bantuannya. Aku tidak punya niat untuk bekerja sama secara sukarela, katanya. Tapi jika kau cukup meyakinkan, aku mungkin akan berubah pikiran. Kraut meledak dengan amarah. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu kepada pangeran. Kais, bagaimanapun, menghentikannya untuk maju. Aku di sini untuk memberimu kesempatan kedua, Laya. Apa yang kau bicarakan? Tanya gadis itu. Pangeran menjelaskan bahwa meskipun ia membebaskannya, Laya tidak akan bertahan lama di luar sana, mengingat persaingan antara keluarga Shikin dan Chasala. Laya menuduhnya mengubah Stella menjadi penjahat dan memaksa putranya untuk mengakhiri siklus mananya. Dan kau adalah saksi kunci untuk itu semua, balas Kais. Pada saat itu, kebenaran menghantamnya. Keluarga Chasala menginginkan kepalanya karena bersaksi melawan Countess. Ia masih berharap keluarganya akan menyelamatkannya dan tidak mengerti mengapa mereka sekarang memburunya. Inti mana Gambine tidak akan kembali, lanjut Kais tanpa ampun. Kau membantu menghancurkan rencana keluargamu selamanya dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubah itu. Kau telah menjadi orang yang bisa dibuang dan keluarga Chasala biasanya tidak membiarkan ada urusan yang belum selesai. Laya tahu itu benar. Banyak anggota keluarganya telah dilenyapkan karena alasan yang jauh lebih sepele. Ia hanya tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi korban berikutnya. Dikonsumsi oleh amarah, ia menyambar benda terdekat dan menerjang sang pangeran, menyalahkannya atas kemalangannya. Jika tidak ada keselamatan, satu-satunya hal yang tersisa baginya adalah menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Di tengah upayanya yang putus asa untuk mencelakai pangeran, Kraut bertindak cepat untuk membelanya, menghentikan Laya melakukan serangan. Kais berterima kasih atas bantuannya, tetapi memperingatkan sekutunya agar tidak meremehkan wanita itu, karena ia telah menjadi bagian penting dalam rencananya untuk menjadi penguasa wilayah berikutnya. Pangeran menjelaskan bahwa orang seringkali lebih membenci mereka yang memaksa mereka menghadapi kelemahan mereka sendiri daripada mereka yang menjerumuskan mereka ke dalamnya. Itu jalan yang lebih mudah, klaimnya, karena melampiaskan kemarahan pada target yang mudah memberikan kelegaan instan, bahkan jika mereka bukan pelaku yang sebenarnya. Selain itu, ia menyadari bahwa Laya bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, merasakan insting bertahan hidup yang kuat dalam dirinya. Laya pun dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mati dan akan melakukan apapun untuk tetap hidup. Menghadapi tekad tersebut, sang pangeran mengungkapkan bahwa ia memiliki sebuah proposal yang mungkin menarik baginya, berjanji untuk menjamin keselamatan Laya sebagai imbalan atas bantuannya dalam sebuah misi rahasia. Ia memperluas perlindungan ini kepada siapapun yang Laya sayangi, yang langsung ditafsirkan Laya sebagai ancaman terselubung. Laya membalas dengan menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan rakyatnya dijadikan sandera. Namun, pangeran meluruskan kesalahpahaman tersebut, menyatakan bahwa ia tidak peduli pada Laya maupun keluarganya, karena ada banyak orang lain dengan keterampilan serupa. Wanita muda itu merenung bahwa tidak ada kebohongan dalam kata-katanya. Bagaimanapun juga, orang-orang seperti dia mudah digantikan. Tetap saja, ia bertanya, "Lalu, mengapa aku? Mengapa Anda memilihku alih-alih orang lain?" Kais menyebutkan bahwa ia mengingat sesuatu yang pernah Laya katakan, yang membuat Laya bingung. Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia memberinya waktu 1 menit untuk memutuskan. Meskipun ide itu tidak menyenangkannya, Laya merenungkan bahwa ia tidak punya pilihan. Sang pangeran benar. Ia sendiri pernah memburu pengkhianat di masa lalu dan tahu nasib yang sama menantinya jika ia dibebaskan begitu saja. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup dengan segala cara, ia menerima proposal tersebut. Laya percaya bahwa kedua keluarga sudah berada di titik yang tidak bisa kembali lagi dan segera salah satu dari mereka akan lenyap sepenuhnya. Oleh karena itu, ia memilih pihak yang menang. Kais menyatakan kepuasannya atas jawaban tersebut. Namun, Laya mengajukan syarat. Ia tidak akan menjadi bawahan, melainkan tentara bayaran sewaan, dan ia tidak akan menerima perintah yang tidak terkait langsung dengan misi. Kraut merasa geram atas keberanian tersebut. Namun Laya mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud tidak sopan, hanya saja ia menuntut rasa hormat yang sama sebagai imbalan, termasuk pembayaran yang layak atas jasanya. Ia mengakhiri dengan menyatakan bahwa mulai saat itu, mereka adalah sekutu dan tidak boleh bertengkar di antara mereka sendiri. Ide menjadikan Laya sebagai sekutu jelas tidak menyenangkan bagi Kraut. Memecah ketegangan, sang pangeran teringat bahwa Laya pernah menyebutkan unit bayangan keluarga Chasala yang berlatih di sebuah kamp di dataran tinggi emas, Gold Plateau. Dan apa hubungannya dengan misi ini? Tanya Laya. Mengabaikan pertanyaan itu sejenak, Kais meminta peta rinci kerajaan dan wilayah di sekitar tanah keluarga Chasala kepada Kraut. Prajurit itu memberitahu bahwa peta dengan spesifikasi tersebut ada di ruang rapat dan menawarkan diri untuk mengantar pangeran ke sana. Sang pangeran sempat ragu, yang memicu rasa ingin tahu Kraut. Kais menepisnya, mengatakan itu bukan apa-apa, dan meminta prajurit itu untuk memimpin jalan. "Apakah Anda tidak tahu jalannya, Yang Mulia?" tanya sekutunya. Sebenarnya, ia memang tidak tahu, tetapi mengakuinya adalah hal yang mustahil, jadi ia hanya mendesak Kraut untuk menuntunnya. Sesaat kemudian,
mereka tiba di ruang rapat barak. Kraut menyajikan peta tersebut, menggambarkannya sebagai salah satu yang paling berharga di benua Eren, sebuah dokumen militer rahasia yang sangat akurat. Pangeran menunjuk ke dataran tinggi emas dan meminta prajurit itu mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang tempat itu. Kraut menjelaskan bahwa daerah tersebut terkenal karena sengketa wilayah antara keluarga Kosola dan Baroni Arabon, yang keduanya mengklaim kepemilikan. Ia menambahkan bahwa ada tambang tembaga berkualitas tinggi di sana, namun pengembangannya terhenti karena konflik. Keuntungannya, menurutnya, adalah Baroni Arabon merupakan vasal dari keluarga Shekchen. Kais mengamati bahwa peta itu tampak kedaluarsa, dan Kraut sendiri mengakui bahwa ia tidak bisa menjamin keakuratan semua informasinya. Laya mengintervensi, menyatakan bahwa ia mengenal daerah itu seperti telapak tangannya sendiri, dan dengan beberapa penyesuaian terbaru, peta itu akan menjadi sangat fungsional. Pada saat itulah, sang pangeran mengungkapkan tujuan sebenarnya. Di dataran tinggi emas, ada sebuah reruntuhan kuno yang ingin ia jelajahi. Si tentara bayaran mengaku belum pernah mendengar tempat seperti itu. Pangeran kemudian memancingnya dengan sebuah pertanyaan. Saat kau kecil, bukankah ada tempat yang dilarang dikunjungi oleh orang dewasa? Pertanyaan itu tepat sasaran, dan sebuah ingatan penting muncul di benak Laya. Laya mengonfirmasi bahwa tempat seperti itu memang ada. Penasaran, Kais bertanya berapa lama keluarga Casala telah menyimpan rahasia itu. Laya mengungkapkan bahwa ia adalah generasi ke-6 di keluarganya dan telah berada di lapangan selama 5 tahun, memperkirakan semuanya dimulai sekitar 15 tahun yang lalu. Kraut mencatat bahwa sengketa tanah antara keluarga Kosola dan Arabon juga dimulai sekitar waktu yang sama. Laya yang tidak sabar bertanya apakah ia memahami situasinya. Atas bantahan Kraut, Laya menyebutnya tidak berguna, dan keduanya mulai berdebat lagi. Sang pangeran mengakhiri pertengkaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa untuk melatih tentara dalam jumlah besar, dibutuhkan volume sumber daya yang kolosal, membuat peningkatan pasukan secara tiba-tiba hampir mustahil. Ini berarti seseorang memasok sejumlah besar uang kepada keluarga Casala, dan sumber pendapatan tersebut hanya mungkin ditemukan 15 tahun yang lalu. Dengan dana tersebut, mereka akan secara diam-diam melatih prajurit untuk misi rahasia, persis seperti yang mereka lakukan pada Laya. Bingung, gadis itu bertanya apa hubungannya ini dengan reruntuhan tersebut. Kais mengklarifikasi bahwa merupakan hal yang umum untuk menemukan tambang tembaga dan perak secara bersamaan. Salah satu sekutunya menyela, mengingat bahwa menambang perak secara rahasia adalah sebuah kejahatan. Ia bertanya apakah pangeran mencurigai keluarga Kasula melakukan tindakan tersebut, dan Kais mengonfirmasi kecurigaannya. Meskipun tambang-tambang itu berada di wilayah mereka, hukum menetapkan bahwa penambangan emas dan perak adalah milik mahkota, kerajaan. Oleh karena itu, kemungkinan besar para bangsawan telah menyembunyikan informasi ini, dan cerita tentang reruntuhan berbahaya akan menjadi penyamaran yang sempurna untuk operasi mereka. Laya bertanya apakah rencana Kais adalah mendeklarasikan perang terhadap wilayah lain untuk merebut sumber pendapatan mereka. Kraut segera menepis ide itu, menyatakan bahwa wilayah kekuasaan pangeran tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Kais setuju, sadar bahwa upaya untuk mengambil kekayaan dengan paksa akan memperingatkan pihak kerajaan dan mendatangkan masalah serius bagi mereka. Menghadapi kebuntuan tersebut, Laya bertanya apa rencananya. Sang pangeran kemudian mengungkapkan strateginya. Semua uang yang dikumpulkan secara ilegal itu pasti disimpan di satu tempat. Jika seseorang mencuri kekayaan itu, keluarga Casala tidak bisa melaporkan kejahatan tersebut tanpa menuduh diri mereka sendiri. Rencananya sederhana namun berani, mencuri semua yang mereka sembunyikan. Malam itu juga, saat pangeran bersiap untuk pergi, ia dihampiri oleh Russell. Pejabat sementara administrasi itu menyatakan keprihatinannya, mengingatkannya bahwa dataran tinggi emas adalah tempat yang berbahaya dan mempertanyakan keputusan untuk membiarkan Kraut memegang komando. Ia mencoba membujuk Kais untuk mempertimbangkan kembali, berargumen bahwa memaksakan situasi berisiko yang tidak perlu adalah kesalahan besar. Kais menyadari Russell bertindak seperti kakek yang khawatir dan menenangkannya, menjamin bahwa ia akan baik-baik saja. Ia menjelaskan bahwa pria muda seperti Kraut perlu cepat dewasa agar mereka semua bisa maju menuju tujuan bersama. Selain itu, ia tidak bisa membawa Russell dalam misi karena ketidakhadiran mereka berdua secara bersamaan akan membuat wilayah tersebut rentan. Russell mengakui pangeran benar dan menghormati keputusannya sambil mengucapkan selamat beruntung. Namun, ia memperingatkan bahwa jika terjadi sesuatu pada Kais, Kraut akan bertanggung jawab. Prajurit muda itu meyakinkannya bahwa ia akan menjaga tuannya. Russell menatapnya dengan serius, memerintahkannya untuk melakukan tugasnya dengan benar atau akan ada konsekuensinya. Kemudian berbalik ke arah para prajurit, Russell menyatakan bahwa meskipun pangeran baru saja pulih, kepeduliannya terhadap wilayah mendorongnya untuk mengambil risiko demi kebaikan semua orang. Ia kemudian memerintahkan setiap orang yang hadir untuk melindungi pangeran dalam misi ini, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Kais merenung bahwa tidak ada prajurit yang ingin melayani tuan yang lemah. Memperkuat kepercayaan anak buahnya juga merupakan tanggung jawabnya. Selain itu, ia perlu terus mengawasi Laya. Dengan persiapan yang sudah final, kelompok itu menuju ke lorong bawah tanah. Kraut adalah yang pertama turun ke lubang tersebut, diikuti oleh pangeran. Prajurit itu menjelaskan bahwa terowongan tersebut akan membawa mereka keluar dari kastil,
tetapi memperingatkan bahwa jaraknya jauh dan semua orang harus tetap bersama. Setelah berjalan beberapa lama, mereka akhirnya mencapai pintu keluar. Kraut mengalami sedikit kesulitan membuka pintu besi yang berat itu. Sambil menunggu, Kais berpikir bahwa untung ada Kraut di sana karena ia tidak akan pernah menemukan jalan ini sendirian. Begitu pintu terbuka, mereka bersiap untuk keluar. Saat melihat apa yang ada di sisi lain, sang pangeran benar-benar terkejut. Kais tidak tahu lokasinya, tetapi Kraut segera memberitahu bahwa mereka berada di kincir air yang ditinggalkan. Di luar, sebuah kereta sudah menunggu mereka, siap untuk berangkat. Kraut memberi isyarat agar pangeran naik ke atas kuda, tetapi segera dihentikan. "Jangan panggil aku pangeran," peringat Kais, mengingatkannya bahwa mereka sedang dalam penyamaran. Demi misi, hindari formalitas di luar kastil. Kais mengamati anak buahnya yang berpakaian seperti pedagang dan merasa penyamarannya kurang meyakinkan. Ia menoleh ke arah sekutunya. "Apakah kau sudah menyiapkan semua yang kuminta?" Kraut mengonfirmasi tetapi ragu-ragu. "Apakah kita benar-benar harus memakai sesuatu yang berbau busuk begini?" Dengan senyum tipis, Kais menawarkan alternatif. "Jika kau lebih suka, kau bisa memakai pakaian kuli angkut, atau mungkin mengambil peran sebagai pengantin baru bersama Laya." Saran itu disambut dengan penolakan keras. Kraut tidak akan pernah membiarkan tuannya tunduk pada peran seperti itu, menyatakan dengan keras ketidakpercayaannya yang mendalam terhadap Laya, yang memicu kemarahan pangeran. Dalam upaya untuk menyelamatkan situasi, Kraut sendiri menawarkan diri untuk berperan sebagai suami Laya, yang sebaliknya menunjukkan ketidaksenangan yang jelas terhadap ide itu. Kais segera menyadari ini akan menjadi bencana. Akting mereka berdua sangat buruk, dan ia tidak berniat menyaksikan pertengkaran mereka sepanjang perjalanan. Di saat-saat seperti ini, ia hampir lupa bahwa ini semua adalah sebuah permainan. Situasi tertentu terasa begitu nyata hingga kabur dengan kenyataan. Solusi ideal, pikirnya, adalah agar Laya memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya kepada rekan-rekannya. Ia bahkan mempertimbangkan kemungkinan untuk membantunya secara diam-diam. Namun, fokus mereka harus kembali ke perjalanan. Dengan matahari yang sudah mulai terbenam, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Atas perintah Kais, Kraut mengumpulkan kelompok itu dan akhirnya karavan tersebut berangkat. Perjalanan itu panjang, ditandai dengan perkemahan malam dan pemberhentian untuk mengisi kembali persediaan mereka yang menipis. Meskipun ada kesulitan, Kais menikmati perasaan berada di perjalanan. Selama salah satu perkemahan mereka, Kraut memberitahu bahwa mereka telah melewati desa pedesaan terakhir di wilayah tersebut. Itu adalah sinyalnya. Kais memerintahkan semua orang untuk melepaskan penyamaran mereka dan bersiap untuk pertempuran yang sudah dekat. Menjelang fajar, suasana telah berubah. Sekarang pekerjaan yang sebenarnya dimulai. Umum Kais mempersiapkan anak buahnya menghadapi perlawanan yang pasti akan mereka temui di depan. Tak lama kemudian, Kraut menyadari adanya pergerakan yang tidak biasa. Pengintai yang dikirim ke depan telah kembali. Salah satu dari mereka mendekat dengan terengah-engah untuk melaporkan keberadaan sekelompok raksasa hutan di depan, yang berjumlah setidaknya 5 orang. Kais memanggil sekutunya dan menunjuk ke arah pepohonan. "Angkat aku. Aku ingin melihatnya sendiri." Mematuhi dengan sigap, Kraut melontarkan pangeran ke udara, mungkin dengan semangat yang agak berlebihan. Meski begitu, tujuannya tercapai. Dari pucuk pohon, Kais melihat musuh-musuhnya. Memang, sekelompok monster tangguh bersembunyi di hutan, ancaman yang tidak bisa diremehkan. Ia turun dan menoleh ke rekannya. "Apa rencananya, Kraut?" Ksatria itu segera menjawab, menyarankan agar mereka memblokir rute pelarian monster tersebut dengan panah api. Namun, ekspresi Kais memperjelas bahwa ia menganggap itu adalah ide yang buruk. Kais segera menolak ide tersebut. Metode eksperimental yang belum teruji adalah undangan menuju bencana. Dia yakin tidak ada seorang pun di benua itu yang lebih memahami monster daripada dirinya. Namun, tantangan sebenarnya adalah meyakinkan sekutunya tentang kebenaran ini. Dengan penuh semangat, Kraut menyatakan bahwa dia akan menjalankan rencana itu sendirian. Kais menghela napas dalam hati. Bahkan jika dia berhasil membujuk Kraut, yang lain akan menjadi penghalang yang lebih besar, dan yang membuat dia cemas, mereka sudah mulai bergerak. Itu tidak bisa disebut sebuah rencana. Itu adalah kecerobohan murni. Namun, sepertinya hanya dia satu-satunya yang melihat bahaya tersebut. Kais menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk membuat mereka mendengarkan adalah dengan mendemonstrasikan kekuatan kemampuannya. Dia perlu mendapatkan rasa hormat mereka atau dia akan terus dianggap hanya sebagai beban. Sementara yang lain sibuk dengan persiapan, Kais tetap diam, merenungkan bagaimana dia bisa membuktikan kemampuannya. Saat itulah Laya mendekatinya. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Suara Laya rendah dan serius. Rencana Kraut sangat buruk. Semua orang yang mengikutinya akan mati. "The night is fearless," malam tidak mengenal rasa takut. "Aku tidak akan menyangkal itu." Dan dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri. "Tapi itu adalah risiko yang tidak perlu." "Aku tahu itu," jawab Kais tajam. "Lalu kenapa kamu tidak melakukan apa-apa?" "Karena aku sedang mencoba mencari cara untuk mengatasi krisis ini sekaligus mengendalikan mereka." "Aku punya ide," kata Laya.
Kais memintanya untuk melanjutkan. Big Feet memiliki ikatan yang sangat kuat dengan anak-anak mereka. Begitu pertempuran dimulai, prioritas mereka adalah melindungi anak-anak itu. Betina akan mundur untuk membawa anak-anak ke tempat yang aman sementara jantan mengulur waktu. Tapi setelah keturunannya aman, mereka akan kembali bertarung. Aku sudah tahu itu, potong Kais. Langsung saja ke intinya. Bagaimana kita menggunakan ini untuk keuntungan kita? Laya tampak terkejut dengan sikap dinginnya, tetapi dia mengangguk. Pertama, aku perlu memastikan sesuatu. Apakah tujuan kita untuk melenyapkan mereka atau hanya untuk melewati mereka dan melanjutkan perjalanan kita? Hanya lewat. Kalau begitu, kita bisa membuat mereka percaya bahwa tempat persembunyian mereka tidak lagi aman. Laya menjelaskan bahwa ada 5 kelompok Big Feet yang menghalangi jalan. Rencananya adalah menggunakan crowd untuk menarik perhatian satu kelompok sementara tim lain akan memutar ke area tersebut untuk mengancam tempat persembunyian mereka. Manuver tersebut, meskipun sementara, akan memaksa monster-monster itu mundur untuk melindungi anak-anak mereka, menciptakan celah yang mereka butuhkan untuk maju. Aku memikirkan strategi yang sama, aku Kais. Tapi aku ragu pada satu poin penting. Siapa yang akan dikirim untuk menemukan dan menyerang tempat persembunyian itu? Monster-monster itu, yang marah dan putus asa untuk melindungi keturunan mereka, akan benar-benar kehilangan kendali dan memburu kelompok penyerbu tanpa ampun. Itu akan menjadi misi bunuh diri. Aku yang akan pergi. Yang mengejutkan, Laya mengajukan diri. Itu memang niatku sejak awal. Kais menatapnya dengan mata menyipit. Kamu punya ramuan NYMPH, kan? Keterkejutan di wajah Laya terlihat jelas. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak akan menerima misi berbahaya seperti itu tanpa kartu as di tanganmu. Dan aku tahu bahwa dengan ramuan yang tepat, mungkin saja untuk memancing Big Feet kemanapun yang kamu mau. Laya mengamatinya sejenak. Aku sudah mengenal sang pangeran sejak lama, tapi kamu sudah banyak berubah akhir-akhir ini. Itu rencana yang bagus, aku Kais. Tapi eksekusinya harus sempurna. Jangan khawatir. Aku sudah mengenal tempat ini sejak kecil. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kenapa kamu membantuku? Tanya Kais. Jika keluargamu jatuh, keluargaku juga ikut jatuh. Jawabnya pragmatis. Aku butuh kamu untuk bertahan hidup. Logikanya tidak terbantahkan. Tidak akan mudah untuk mendapatkan pengakuan dari yang lain dengan cara ini. Apa kamu sadar? Laya hanya mengangguk. Sebelum kamu pergi, ada yang ingin kukatakan. Kais menunjuk ke sebuah gunung yang jauh. Saat berhadapan dengan Big Feet, selalu asumsikan setidaknya ada 2 lagi dari jumlah yang kamu lihat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa para pemburu selalu kembali untuk menyerang dari belakang. Aku yakin ada 2 potensi tempat persembunyian. Aku tahu salah satunya, kata Laya. Bukit Goblin di depan sana. Itu tempat yang sering digunakan oleh monster. Informasi itu berharga, tegas sang pangeran. Sekarang kita bisa melanjutkan. Terlepas dari kesulitannya, kita tidak punya banyak pilihan. Laya berasumsi dia akan menginstruksikan para ksatria untuk melindungi titik-titik strategis, tetapi Kais memotongnya. Pertama, aku punya beberapa permintaan. Dari jarak dekat, crowd menyaksikan percakapan mereka, alisnya berkerut melihat kedekatan yang tidak biasa itu. Tanpa menyadari tatapan sang ksatria, pangeran mengajukan permintaannya dengan suara rendah. Pipi Laya merona, ada binar ketertarikan di matanya. Kais merasa merinding, berpikir Laya mungkin salah menafsirkan kata-katanya. Namun, bukannya menjauh, Laya justru melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka dengan cara yang membuat Kais benar-benar bingung, tidak yakin apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Namun, gerakan Laya ternyata sederhana. Dengan lembut, dia hanya membersihkan setitik debu dari wajah Kais. Tindakan itu, meskipun sepele, cukup untuk membuat sang pangeran benar-benar tersipu, merasa terekspos seperti seorang penggemar setia yang mempertaruhkan segalanya demi tanda tangan sang idola. Di tengah ketegangan itu, crowd muncul, mempertanyakan apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua. Kais segera membantah ada sesuatu yang salah dan memerintahkan sekutunya untuk menyiapkan peralatan Laya, menjelaskan bahwa dia akan memulai misi. Dia juga memperingatkan crowd agar tidak terkejut jika Laya menghilang di tengah jalan. Dengan kejujuran yang brutal, crowd mengaku tidak mempercayai Laya dan bertanya mengapa pangeran menugaskannya untuk tugas yang begitu krusial. Kais, pada gilirannya, hanya meminta sekutunya untuk mempercayai keputusannya tanpa pertanyaan lebih lanjut. Bagaimanapun juga, mereka semua berbagi situasi genting yang sama, dan rasa saling percaya sangat penting untuk bertahan hidup. Dengan enggan, prajurit itu memutuskan untuk mematuhi perintah pangeran. Selanjutnya, Laya menyatakan dia akan mengambil peralatannya sendiri. Tanpa ragu, dia melepas jubahnya di depan semua orang, menyebabkan keterkejutan yang meluas. Mengabaikan tatapan heran, wanita muda itu fokus mengenakan baju zirahnya, mempersiapkan misi dengan teliti. Sebagai penutup, dia mengoleskan zat dengan bau aneh ke tubuhnya, sebuah taktik untuk mengelabui jejak dari monster. Meskipun tidak percaya, crowd tidak bisa tidak mengakui keberanian gadis itu. Laya, di pihaknya, tampak tidak mempedulikan keributan itu.
Pikirannya terfokus hanya pada tugas di depan. Setelah siap, dia bertanya apakah dia bisa memulai rencana tersebut. Pangeran mengangguk, menawarkan pengawalan prajurit, tetapi dia menolak tawaran itu, dengan argumen bahwa tidak ada yang akan mematuhinya dan akan lebih efisien untuk bertindak sendiri. Dengan kata-kata itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kraut mengumumkan bahwa kelompoknya juga harus pergi dan tanpa penundaan memimpin orang-orangnya ke lapangan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan para monster. Melihat pemandangan itu, Kais menyadari angin bertiup ke arah desa Big Feet. Namun, Laya pergi ke arah yang berlawanan melawan angin. Sang pangeran menyimpulkan dengan frustrasi bahwa dia masih belum memahami strateginya. Bagaimanapun, semuanya sudah terlambat. Monster-monster itu sudah menyadari keberadaan kelompok tersebut. Tanpa ragu, Kraut meluncurkan serangan, berhasil menebas salah satu Bigfoot. Namun, lukanya dangkal. Dari posisinya, Kais menilai serangan itu sebagai kesalahan taktis. Pendekatan yang benar seharusnya adalah mengeksploitasi titik lemah, bukan maju dengan tergesa-gesa. Kraut sendiri tampaknya menyadari kesalahannya saat makhluk yang marah itu bersiap untuk serangan balik. Monster itu melayangkan pukulan kuat yang berhasil ditangkis oleh sang prajurit tepat pada waktunya. Dari kejauhan, Kais menyaksikan adegan itu, kagum menyaksikan pertempuran sebesar itu. Sayangnya bagi Kraut, provokasinya telah membuat musuh marah. Dengan raungan yang memekakan telinga, makhluk itu memperingatkan monster lain sejenisnya. Menghadapi situasi tersebut, Kais merenungkan bahwa serangan api mungkin merupakan alternatif terbaik. Tetap saja, ksatria itu bersiap untuk maju bersama anak buahnya, berteriak agar tuan muda tidak menjauh terlalu jauh. Ketika monster-monster itu menyerang lagi, Kraut sudah siap. Menyalurkan energinya ke bilah pedangnya, dia melepaskan serangan balik yang dahsyat yang meledak dalam gelombang kekuatan dan menyebabkan kehancuran besar di medan perang.